Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kita dalam keadaan baik. Dan mari siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang untuk memberikan ucapan syukur kita. Pagi hari ini biar Tuhan memberikan hikmat-Nya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 1. Bapak Ibu Saudara, kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka
Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan masuki saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Betapa indah
Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Namun sebelumnya kita akan memohon Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat daripada-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan sebagai pelaku firman. Kami mohon kiranya kami memiliki hati yang mau dituntun dan dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami dapat mengingat firman-Mu dan menjadi bagian dalam hidup kami. Begitu juga hamba yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata menurut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan kali ini dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kali ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham Maslow adalah seorang ahli ilmu jiwa. Ia mengungkapkan ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurutnya, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh 2 kekuatan motivasi, yaitu kekurangan dan perkembangan. Motivasi kekurangan ditunjukkan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi perkembangan berdasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Dan kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia. Teori kebutuhan Maslow dapat kita pergunakan untuk melihat kehidupan manusia pada dewasa ini dengan berdasarkan bahwa zaman semakin bergerak, zaman semakin berubah dengan cepatnya. Kita pasti pernah mendengar istilah kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mengatur mana yang lebih utama dan lebih dahulu dipenuhi ketimbang yang lainnya. Sebagai contoh, kebutuhan akan makanan dan minuman, tempat tinggal dan istirahat merupakan kebutuhan yang paling utama. Sementara alat elektronik seperti televisi, komputer, kemudian kendaraan bermotor, misalnya mobil dan motor, lalu dengan jaringan nirkabel, itu merupakan kebutuhan sekunder atau bahkan tertier. Namun, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yang sekunder dan tertier itu telah menjadi kebutuhan yang utama di mana masa sekarang ini. Apalagi jika kita mendasarkannya pada pemahaman bahwa kebutuhan dasar setiap orang memang berbeda-beda dan sangat beragam, maka semakin komplekslah tingkatan kebutuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan pokok yang masih sama sejak manusia diciptakan ialah makanan dan minuman. Semua orang membutuhkannya, yaitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Mengolah tanah, mencari nafkah, itu semua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar mereka juga dapat makan dan minum. Memenuhi kebutuhan yang dimaksud, yaitu untuk manusia dapat bertahan hidup di masa aman ataupun di masa sukar. Naluri dasariah manusia akan bergerak secara alami, merespon arus perkembangan zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam kisahnya tidak diragukan lagi.
Tuhan Yesus sangat populer. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan tentunya bukan tanpa alasan. Setidaknya di dalam ayat yang kedua disebutkan, karena mereka telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang sakit. Mereka tertarik, mereka ingin tahu, dan mereka berharap mengalami mujizat yang ada di dalam kehidupan mereka. Apalagi hari raya Paskah disebutkan di dalam ayat yang keempat, sudah dekat. Harapan yang sangat besar pada sosok Yesus memang tak dapat dipungkiri, ada di dalam diri setiap orang yang mengikutnya. Tak terkecuali kita, pembaca pada masa kini dalam kisah ini. Jika kita membayangkan menjadi salah satu di antara orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melihat kerumunan itu, Yesus lantas bertanya kepada Filipus, salah satu dari murid-murid yang pertama yang dijumpainya di Galilea pada saat itu. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Yesus menanyai padahal pertumbuhan dasar setiap orang itu, yakni adalah makanan. Dan pertanyaan Yesus tersebut bukanlah pertanyaan yang biasa-biasa saja. Dan disebutkan di dalam ayat yang ke-6 bahwa Yesus bertanya untuk mencobai Filipus, dan ia sendiri sesungguhnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya kemudian. Bahkan di dalam ayat selanjutnya nampak bahwa pertanyaan Yesus itu bukan hanya menguji Filipus, yakni Andreas, kedua muridnya, dengan segala respon pertanyaan Yesus tersebut dengan sudut pandang yang serupa. Filipus berpikir bahwa roti seharga 200 dinar dan Andreas menilai bahwa 5 roti dan 2 ikan yang dipunyai oleh seorang anak itu sama-sama tidak akan mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, respon Yesus terhadap kedua murid itu menjadi menarik. Ia memerintahkan kepada keduanya untuk menyuruh orang-orang itu duduk, dan mereka pun duduk. Diketahuilah bahwa perkiraan jumlah orang banyak yang mengikuti Yesus itu 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus mengambil apa yang ada pada mereka, yaitu roti dan ikan. Ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya sebanyak yang mereka mau. Mereka makan sampai kenyang, lantas mengumpulkan potongan-potongan makanan yang lebih agar tidak ada yang terbuang. Dan terkumpullah sebanyak 12 bakul penuh. Reaksi orang banyak seketika itu melihat mujizat itu dengan menyebut Yesus sebagai nabi yang akan datang dan sosok raja. Yang menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah sosok yang diidamkan. Yesus adalah sosok yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mereka di masa itu dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya di kisah ini, ketika para murid-murid hendak menyeberang ke Kapernaum,
mereka naik ke perahu. Dan pada waktu itu laut bergelora dan angin kencang. Mereka sangat ketakutan sekali. Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air dan seraya berkata, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketakutan oleh sebab situasi yang mengancam kelangsungan hidup, kemahakuasaan Yesus hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Setelah sebelumnya ia mampu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan fisiologis orang sebanyak itu yang berbondong-bondong mengikuti. Dan kali ini kebutuhan akan rasa aman para murid dipenuhi oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi krisis yang disebabkan oleh bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam, secara naluri manusia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tetap kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat, dan bertahan hidup. Tidak sedikit orang kemudian yang menyerah, tidak sanggup lagi menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Peran kita sebagai gereja di tengah-tengah krisis harus nyata, merespon dan menjawab pertanyaan yang Yesus ajukan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini sungguh sangat berguna bila kita saling tolong-menolong dan untuk saling menanggung beban. Kehidupan saat ini sungguh akan bermakna kalau kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tetapi hidup ini akan menjadi sia-sia jikalau hanya mementingkan diri sendiri, atau akan menjadi beban bagi orang lain. Dan firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita semua untuk saling menanggung beban. Memang masing-masing orang tentu punya kesulitan sendiri-sendiri. Tetapi bila kita bisa saling menolong, akan terasa ringan. Memikul penderitaan sendiri akan terasa berat, tetapi bila dipikul bersama-sama akan terasa ringan. Firman Tuhan juga berkata, "Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena nanti kita akan menemui hal-hal yang baik." Selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang, marilah kita melakukan hal ini. Bila kita menabur hal-hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Saling menanggung beban ini adalah wujud kepedulian kita pada persoalan dan pergumulan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristiani sebagai hukum Kristus harus diterapkan dengan nyata. Kasih Kristiani harus mau berkorban untuk orang lain dan harus betul-betul diwujudkan lewat tindakan-tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Marilah kita sebagai insan-insan rohani, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saling membantu, kita saling menolong, kita saling menanggung beban, kita saling berbagi. Dan dikatakan, berilah mereka makan. Sehingga kita semua di dalam kehidupan kita tidak sia-sia, tetapi kehidupan kita senantiasa selalu bermakna. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memberikan persembahan dan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17a yang berkata demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan memimpin kami dan memberikan pengharapan bagi kami. Sungguh membuat kami tidak lagi dapat menahan rasa syukur kepadamu ya Tuhan, yang kini kami ungkapkan melalui persembahan kami yang telah kami himpun pada saat ini. Kiranya persembahan syukur kami ini ya Tuhan dapat terpakai dengan baik untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami serahkan doa persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita
Dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, hendak menaikkan syukur kami serta permohonan pada saat ini. Atas segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami saat ini dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa saat ini ya Tuhan, kami telah beribadah, biarpun kami ya Tuhan dari tempat kami masing-masing, dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa selalu beserta dengan saudara-saudara kami. Dan Tuhan juga senantiasa selalu memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih, saat ini kami memohon pertolongan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memimpin mereka. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan mereka masa tua mereka. Dan kami yakin dan percaya mereka tetap ceria, tetap setia kepada-Mu. Allah yang penuh kasih, satu kerinduan yang amat besar bagi kami, bahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam tahap pemulihan kesehatannya. Di antaranya Ibu Marta Uliha Siholan, Bapak Oman Warso, Bapak dan Ibu Sukandi Kale, Bapak Manahan Sihombing, Bapak JP Huta Barat, Saudara Simon Simatupang, Ibu Pendeta Winda, Bapak Gatut, Bapak Agus Nusamara, dan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak dapat sebutkan kami satu persatu. Melalui obat-obatan, melalui makanan yang dikonsumsi, melalui perawatan yang mereka jalani, pulihkanlah kesehatan mereka. Dan kami yakin jamahan tangan kasih Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa-Nya, dan Tuhan akan menyembuhkan tepat pada waktunya. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu lalu dan minggu ini. Kami juga tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertambahan usia adalah suatu anugerah yang sangat besar. Berikanlah kesehatan bagi mereka, berikanlah panjang umur, dan kiranya apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dapat terwujud dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, saat ini juga ya Tuhan, kami mohon pertolongan kuasa-Mu, kami berdoa bagi para pelayan di jemaat kami, pendeta, para majelis jemaat, dengan keluarga, komisi-komisi yang ada, kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa selalu memberkati. Tuhan senantiasa selalu memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, seturut dengan kehendak. Allah yang penuh kasih, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para pemimpin pemerintah di negara kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok daerah sekalipun. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka, berikanlah kemampuan bagi mereka agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, terlebih takut akan Engkau. Ya Allah yang penuh kasih, bila sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami, dan Tuhan senantiasa selalu memberikan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Dan pada kesempatan kami ingin berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.